Bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Budi. Oke, hari ini saya mau merakit amplifier ya untuk mobil. Jadi ini dijadikan speaker aktif sekalian ini. Nah ini ya, ini jadikan speaker aktif yang dipasang di mobil. Ini saya menggunakan inverter seperti ini, tapi cuma 18 volt ini karena stoknya tinggal satu ini lah, karena ini 18 volt. Nah, karena untuk mengangkat speaker 8 inch, jadi saya menggunakan amplifiernya ini, drivernya ya. Sangat mungil sekali, ini menggunakan TIP 3132. Ini driver 68 watt. Ini sebenarnya supply 25 VAC pun masih mampu dan sangat bagus hasilnya. Untuk speaker 8 inch sangat bagus sekali. Saya suka ini karena ini komponennya juga bagus. Produknya dari Alfa. Oke, langsung saja kita ngerakit. Caranya bagaimana? Untuk pertama yang harus kita rakit adalah ini dulu, input dari aki, kemudian outputnya ke driver amplifier ini. Tidak perlu tambahan lain seperti elko, dioda dan lain-lain. Hanya kita menambahkan kabel saja ya. Ini oke, kita simak videonya guys, cara merakitnya. Perlu diketahui dulu ya, ini untuk pemasangan kabelnya. Ini ada ground, rem, dan 12 volt. Perlu diketahui juga untuk kabel rem ini bisa langsung ke sini ya, bisa langsung diambil suplainya, dijadikan satu dengan yang 12 volt, atau bisa melalui saklar. Jadi dari aki menuju ke sini langsung ground sama 12 volt, dan untuk 12 volt ini disember ke saklar on off. Kemudian output dari saklar menuju remote. Untuk outputnya ini ya, bagiannya outputnya ini ada tulisannya plus, min, dan ground. Saya menggunakan kabel 075 ya, karena ini kan buatnya tidak terlalu besar juga, jadi untuk kabel seperti ini sudah cukup, lebih dari cukup untuk supply inputnya. Meskipun ampere aki pasti besar ya, tapi saya juga sudah mencoba bola-balik. Untuk menggunakan kabel seperti ini aman-aman saja, tidak dilenteng, tidak panas, karena ya bebannya juga tidak banyak, atau cuma 68 watt. Untuk plusnya saya kasih warna biru biar mudah dipasang nanti ya, untuk di akinya. Ini untuk ground. Untuk kabel rem tidak perlu kabel besar ya, kabel rem yang penting ada suplainya. Untuk kabel saklar atau kabel rem saya menggunakan kabel BK. Kabel BK ini sebenarnya ini kabel BK tidak cocok ya, karena dalamnya ini hanya aluminium, bukan tembaga asli. Ini penempatannya sak-sae ya, bolak-balik juga boleh, yang penting jangan yang ground. Kita dapatkan yang kabel plus dari aki ini. Nah, ini menuju ke rem, ini nanti ke saklar. Untuk urusan input stromnya sudah, ini kita tinggal pasang outputnya yang ke sini. Nah ini ya, ini untuk plus minnya dari sini ya. Ini kita lihat dulu ya. Nah, pakai plat ya biar mudah. Nah, ini untuk TIP32 ini suplainya main, ini plusnya TIP31 seperti TIP4142 ya. Nah, bisa kita lihat untuk PCB nya ini yang bagian atas ini miliknya TIP32. Jadi ini yang supply positifnya, negatifnya maaf, dan yang ini supply positifnya. Yang ini ya berarti ya, ini main, plus, dan ini ground. Oke. Untuk kabel menuju power ini, menuju driver ini tidak perlu panjang-panjang, yang penting cukup, karena ini nanti dijadikan satu blok di dalam box seperti ini ya. Tapi jangan lupa ini nanti dilubangi dulu biar bisa dikasih baut nanti. Untuk supply bisa dari sini, bisa dari sini ya, tapi lebih mudahnya dari sini aja, karena ini lebih berdekatan kan, ini kabelnya lebih dekat, jadi pemasangannya lebih mudah nanti. Kabelnya juga yang untuk warna coklat saya kasih ground aja, tapi kalau misalkan harus satu warna juga tidak masalah, karena yang penting ingat gitu aja kan. Ini saya pakai satu warna aja ini,
2 warna ya, nanti kalau satu warna ini kabelnya tidak cukup. Ya ini main, ini plus ya, yang bawah tadi plus. Nah, yang main ini saya ada kabel biru, saya kasih kabel warna biru seadanya aja ya. Semua yang penting sudah cukup, gitu aja. Oke, terakhir untuk suplainya ini kita samakan kabelnya biar rapi. Nah ini kita ketok seperti ini. Ini sudah siap kabelnya, kita tinggal tempelkan ke modul inverternya. Jangan lupa jangan terbalik, karena jika terbalik bisa short atau bisa putus sekringnya ya. Saya rasa kalau putus sekringnya kan nggak masalah, tapi kalau short drivernya eman-eman ya. Nah ini untuk di sini ini plus di tengah ya, dan mainnya di paling atas ini. Nah plus di tengah, ini sama juga ini di tengah ini. Terus main, groundnya paling bawah ini, groundnya paling bawah ini. Seperti ini udah jadi. Nah ini untuk urusan ini sudah selesai. Nah kita tinggal pasang input audio sama outputnya. Nah oke, untuk input audio saya menggunakan kabel ini, kabel head mono ya, karena ini kan mono, jadi saya pakai kabel head mono. Oke, jangan lupa dikasih isolator seperti ini bekasnya yang kabel tadi bisa kita masukkan seperti ini biar aman, tidak ngeground, nanti tidak nyangkut ke ground ya. Untuk inputnya ini di sini ya, di 1 mikro ini inputnya. Nah ini lumayan nyebrang juga sama groundnya. Ini model PCB seperti ini harus hati-hati ya, jangan sampai short ini, karena ini model terbuka ini kan semuanya ada apa namanya jalurnya, ini kan jalurnya tidak dikasih seperti isolator seperti itu, seperti yang warna hijau-hijau itu kan. Jadi ini misalkan ini nempel sedikit aja udah short ini ya, udah bisa mengalirkan arus ini. Sebagai tambahan, karena ini ada tone kontrolnya sekalian, nah ini saya tambahin lagi sekalian ya. Ini untuk jalur supply tone kontrolnya kita langsung aja kita kasih langsung sambungkan ke driver, tidak masalah, tidak usah pakai resistor, tidak masalah, karena ini suplainya cuma 18 volt ya, 8 volt DC, udah di DC kan, jadi sangat ringan untuk tone control, karena tone control biasanya 12 volt dan maksimal 25 volt biasanya, tapi tidak semua tone control seperti itu ya. Nah, seperti ini untuk supply tone controlnya. Nah untuk mengetahui ini kita tandai main plusnya ya, ini yang main yang atas ini kita tandai pakai isolasi aja biar nanti tidak terbalik ya. Kalau terbalik nanti salah-salah, yang short adalah IC nya yang di tone control atau seperti ini tidak kita potong aja, potongnya nanti kalau sudah di tempatnya ya, biar bisa mengukur seberapa panjangnya nanti. Karena kalau kita sepotong salah-salah, kalau masih terlalu panjang kan eman-eman ya, nanti motong lagi gitu. Nah, untuk merapikan kita isolasi seperti ini aja, atau pakai kabel tis ya. Nah, kalau kabel audionya saya pakai ini, pakai kabel BK aja, ini udah cukup untuk audionya ya, tidak harus besar karena wattnya juga kecil. Nah ini hanya saja kalau kabel seperti ini jangka panjangnya tidak bagus, karena ini mudah berkarat di dalam ya, mudah keropos. Nah ini kita sudah selesai, tinggal pasang ke box, tapi sebelumnya ini mau saya lubangi dulu ya, ini untuk penempatan di dalam boxnya. Kelengkapan tambahan ini ya, ini ada tone control DMS 191, ini sudah subwoofer, ini tepat di sini ya, maksudnya tidak usah pakai kabel dan lain-lain,
Ini tinggal pasang seperti ini, tinggal kita baut. Ini udah jos. Nah ini perlu kalian simak juga karena ini menyangkut cara pemasangan MP3 Bluetooth dan pemasangan preamp, juga pemasangan IC 7812 ini ya untuk suplai Bluetoothnya. Nah, ini untuk volume mic-nya, nanti kita kasih preamp. Saklar. Sambil nungguin lem bakarnya udah panas, ini kita isi lampu dulu ini ya, lampu LED 3 mili ini. Nah, untuk mengetahui LED-nya ini main plusnya yang mana, yang plus pasti yang panjang ya. Ini kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini kita potong aja ini, karena nanti main ya, yang main, yang plus kita kasih panjang seperti ini. Kita kasih hambatan 1K untuk cutoff plus mainnya ya, masing-masing 1K. Seperti ini kita langsung ke sini aja. Nah ini untuk plusnya kita kasih kabel dulu, kita sambungkan langsung ke sini. Ini kedua kaki saya kasih hambatan seperti ini supaya suplai yang ke turun kontrol tidak terganggu. Kita kasih isolator pakai isolasi bakar. Pasangan mic-nya seperti ini ya, dan ini karena TR mic-nya cuma satu, ini yang bawah ini, yang bawah saya kasih tutup seperti ini ya, ini biar terlihat rapi aja. Ini preampnya seperti ini sudah ada lubang-lubangnya untuk potensionya ya, tinggal kita pasang-pasangnya aja. Ini zaman sekarang udah sangat mudah sekali ya untuk rakitan itu, pasnya aja. Nah, ini kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu lubang nanti ya. Nah untuk preamp ini sangat bagus juga ini. Sebentar, ini saya bilang bagus karena untuk penempatan potensio ini tidak usah ngerubah-rubah dan tidak perlu tambahan resistor lagi ya, karena ini output audionya, output yang ke preamp, output yang ke ampli ini langsung kaki nomor 3 dari potensio. Jadi ini misalkan diputar full ke posisi ground, posisi off, suara musik tidak ikutan off. Jadi ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya, tidak perlu memerlukan. Dan untuk pemasangannya ini sudah ada tulisannya ya. Nah, ini untuk plus, main, out, in, mic. Nah ini untuk plusnya. Nah yang perlu kalian ketahui, ini plusnya yang memerlukan resistor ya, karena ini hambatannya sudah ada sebenarnya tapi cuma 560 ohm. Misalkan tegangan dari trafo itu besar, itu kan kalau lagi langsung ya ini yang short nanti ya. Jadi lebih baik kita kasih resistor minimal 1K ini. Nah, untuk pemasangan kabel ini, kabel mic ini kan ada tiga jalur ini ya. Ini untuk ini yang ada ininya, ini adalah input atau apa ya namanya, yes input gitu aja ya. Yang ini ke ground dan yang ini juga ke ground, karena ini fungsinya untuk mute atau memutuskan apa ya namanya, memutuskan jalur audio ya. Ini yang ini fungsinya seperti potensio kalau di ground kan gitu aja. Jadi dia menutup ya, posisinya menutup kalau mic-nya dicabut. Jadi ini misalkan potensio diputar-putar, ini tidak noise gitu kan. Oke, langsung aja kita pasang kabel. Untuk pemasangannya bisa seperti ini. Untuk inputnya kan ini ya, ini input mic-nya, output mic-nya dari sini menuju input ke preamp. Ini kita bisa pakai kabel yang kecil aja nggak apa-apa, karena ini cuma audio aja ya. Nah ini untuk ini kaki yang ground sama yang tengah ini bisa kita satukan, jadikan satu seperti ini. Tapi misalkan dilewati juga nggak apa-apa, tapi efeknya nanti misalkan tidak ada mic-nya bisa noise. Jadi untuk hal ini lebih baik dipasangin aja ya. Nah, untuk jalur output sama input supply-nya cukup menggunakan 3 kabel aja biar lebih rapi ya. Ini groundnya kita ambil satu jalur saja, karena kalau kebanyakan biasanya malah justru noise gitu kan. Jadi secukupnya aja ya.
Nah, tapi dengan kit ini saya tidak kasih resistor untuk menghambat arus ya yang ke preamp mic, karena ini nanti saya ambil arusnya dari arus setelah dioda sender yang ada di kit tone control. Nah, ini kita pasang output dulu, ini outputnya. Nah, bentar, kita dekatkan kit ya. Ya, ini untuk ground, jalur ground ini yang atas ini ya. Nah, ini bisa, atau yang satu jalur dengan ground itu bisa. Dan yang plus, nah ini biasanya kaki yang ini dari KIC apa namanya, nah ini 4558 ini. Nah, yang bawah ini ya, yang ini, nah ini plusnya ini bisa kita langsung ambil dari sini aja, nggak apa-apa. Ini sudah berfungsi. Oke, ini untuk urusan input mic sudah selesai. Kita tinggal kasih kabel yang menuju MP3 ya. Ini saya potong aja biar nggak kepanjangan. Ini input audionya yang ini. Sudah bisa dipastikan ya kalau kabel seperti ini yang tengah adalah ground, itu setiap MP3 pasti seperti itu, tidak ada yang pinggir ya. Nah, seperti ini. Ini alangkah baiknya kita lem biar tidak goyah dia. Kalau ketarik-tarik, kita lem pakai seperti ini, tidak masalah ya. Yang paling penting adalah pemasangan suplainya untuk MP3 Bluetooth. Nah, karena ini pakainya inverter dan inverternya outputnya cuma 18 volt CT, cuma satu itu ya. Jadi kita memerlukan yang namanya penurun tegangan, yaitu 7812. Saya pakai 7812 karena ini MP3 ini yang merek Max ini, Max Link ini suplainya minimal 10 volt dan maksimal 12 volt ya, tapi lebih kayaknya nggak apa-apa, tapi ini lebih amannya pakai 12 volt, jadi dia tidak drop dan aman, tidak begitu panas ya, tidak seperti Bluetooth yang lainnya. Nah, untuk menghilangkan noise ini perlu kita ketahui, ini kita harus memakai dioda seperti ini ya setelah outputnya. Jadi untuk kaki 12 ini, yang ini input, yang tengah ground, dan yang ini outputnya. Nah, seperti ini. Untuk pemasangannya kita bisa ambil suplai dari tone control ini ya, karena ini kan diambil langsung dari suplai yang tadi kan kita pasang tadi ya. Ini kita bisa langsung ke situ aja. Dan ini tidak memerlukan pendingin karena untuk suplai 12 volt ini input masuknya maksimal bisa 25 volt. Untuk 18 volt ya aman-aman aja kan. Nah, ini kita tekuk seperti ini aja, ini biar agak rapi sedikit lah, meskipun masih. Nah, tidak kalah pentingnya ini penghilang noise adalah Elco untuk membersihkan kerak-kerak noise ya. Ini saya pakai Elco 1000 mikro 16 volt karena ini suplainya kan 12 volt, jadi minimal pakainya ya 16 volt ya. Nah, seperti ini yang ada garisnya ini adalah yang min dan ini yang plus. Nah, seperti ini aja. Seperti ini udah sangat bagus sekali ya. Nah, untuk kabel input ini MP3 nya, input maksudnya stromnya ya, ini kita cek dulu. Terus adalah yang ini tadi ya, dan yang satunya ke ground seperti ini. Nah, siap. Nah, ini sudah siap, kita lem lagi ini ya biar aman. Ini kita lemnya seperti ini di sini aja karena ini untuk input strom masuknya ya, untuk suplai masuknya yang ini. Nah, ini untuk semua urusan sudah selesai ya. Ini kita tinggal pasang ke boxnya aja. Oke, next kita pasang dulu ini. Untuk kabel ini input akinya. Ini kita masukkan ke lubang sini ya. Dan yang lainnya ini di dalam box semuanya ini. Ya. Tuh. Oke, pemasangan sudah selesai ini. Di dalam box sudah saya baut semuanya ini ya. Ini untuk kabel akinya, input. Ini untuk saklar, dan yang lainnya ini untuk ke tone controlnya ini ya. Nah, ini kan kepanjangan ini ya, bisa kita potong seperti ini nanti. Nah, ini nggak perlu dipotong, dan ini juga dipotong aja pemasangannya guys.
Nah ini tadi yang kita tandai. Wadah sing ndi mong yang main ya, yang main yang kita Oke bosku, ini sudah terpasang semuanya. Ini udah bluetooth udah terpasang, supply yang ke tone control udah terpasang, pokoknya semuanya udah terpasang ya. Ini kita pakai 10 ampere dulu ini untuk mencoba. Langsung kita tancapkan aja ini. Powernya nyala, oke. Untuk baterainya belum. Kira nyala coy. Oke, gini udah nyala semuanya ini ya. Ini bluetooth udah nyala, kita tinggal pasang speaker dan kita cek sound. Oke, ini sudah ready. Ini speaker aktif buat mobil ya, 8 inci, pakai tweeter mobil. Ini tadi full rakitan semuanya di dalam ya. Dan ini untuk suplainya kita coba menggunakan 10 ampere 12 volt. Ini tidak pakai sikring lagi karena di dalam tadi udah ada sikring ya. Oke, langsung aja kita tancapkan, kita cek sound guys. Ayo bos, cek sound bos. Ya, no noise. Mode bluetooth. Nah, ini udah ada subwoofer ya. Subwoofer, volume, treble, bass, volume mic ya. Masih maju guys, nyambung. Nunggu operator play musik dulu ini ya. Tuh operatornya ya. Nggak ke bos. Banyak. Merela. Nah ini kita coba micnya juga, ini cek satu dicoba. Nah, cek satu dicoba. Nah ini tidak pakai echo soalnya ya. Ini cuma biasa aja, ini cuma mic biasa karaoke ngangi-ngangi kontrak. Oke guys, lanjut. Itulah tadi cek soundnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.